Jam 9 pagi di sebagian besar sudut kota Bogor mungkin adalah waktu di mana lalu lintas mulai terurai dan orang-orang sudah duduk manis di balik meja kerja. Tapi di Lawang Seketeng, jam segini adalah puncak dari sebuah anarki visual. Jalanan menyempit, aspal basah tertutup sisa komoditas, dan ruang antara pejalan kaki, roda gerobak, serta knalpot motor melebur tanpa batas. Bagi sebagian orang, tempat ini adalah sumber kemacetan yang merusak pemandangan kota. Tapi bagi ribuan orang lainnya, kekacauan di sini adalah denyut nadi yang memastikan asap dapur mereka tetap mengepul. Selamat datang di Lawang Seketeng. Sebuah ruang publik di mana sejarah masa lalu, kebutuhan perut hari ini, dan kebijakan penguasa saling berbenturan setiap hari. Untuk memahami kenapa tempat ini bisa sepadat ini, kita harus menarik mundur mesin waktu ke abad ke-18 dan 19 saat Bogor masih bernama Buitenzo. Kata Seketeng bukan sekedar nama tanpa arti. Dalam bahasa Jawa kuno atau istilah serapan, Seketeng berarti pintu gerbang luar atau pos penjagaan. Zaman kolonial dulu, Hindia Belanda menerapkan kebijakan Wijkstelsel, sebuah sistem penataan kota berbasis pemisahan etnis dan strata sosial. Kawasan Surya Kencana dialokasikan untuk etnis Tionghoa, sementara wilayah lain dipisah untuk Eropa dan pribumi. Lawang Seketeng didirikan sebagai gerbang kontrol. Ini adalah pos pemeriksaan, tempat di mana strata sosial diuji sebelum diizinkan masuk ke area komersial kota. Kalau berada di kasta pribumi jelata, tanpa kepentingan yang jelas, gerbang ini adalah batas akhir langkah kaki. Ironinya, tempat yang ratusan tahun lalu diciptakan oleh penguasa untuk memisahkan kelas manusia, hari ini justru menjelma jadi tempat paling demokratis, di mana semua kelas, etnis, dan latar belakang ekonomi melebur, bertransaksi di atas aspal yang sama. Hari ini, Lawang Seketeng dan kawasan Pasar Bogor di sekitarnya adalah generator ekonomi akar rumput yang masif. Perputaran uang di sini mencapai miliaran rupiah per hari. Bergerak cepat dari tangan ke tangan tanpa lewat pencetakan bank-bank modern. Namun, kekuatan ekonomi informal ini terus-menerus berbenturan dengan kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah daerah punya visi besar untuk menata kota. Ada perda tentang ketertiban umum, ada ambisi untuk merevitalisasi pasar, dan ada tekanan dari masyarakat kelas menengah yang menuntut estetika kota yang bersih, rapi, dan bebas macet. Kebijakan penertiban sering kali diambil dengan kacamata satu arah, bahwa PKL adalah masalah yang harus disingkirkan demi keindahan. Terjadi benturan yang tidak pernah selesai antara hukum formal di atas kertas melawan hukum alamiah perut lapar yang butuh ruang fisik untuk jualan. Ketika ruang untuk mencari makan dianggap sebagai pelanggaran hukum, disitulah regulasi berubah menjadi penindasan tak kasat mata bagi kelas bawah.
Disinilah aspek politik masuk dan bermain secara abu-abu. Pasar tradisional dan kantong-kantong PKL seperti Lawang Seketeng adalah lumbung suara yang sangat seksi tiap kali musim pemilu atau pilkada tiba. Pas masa kampanye, tempat ini mendadak jadi panggung sandiwara politik yang manis. Para calon pemimpin bakal datang, belusukan, masuk ke sela-sela lapak yang becek, bersalaman dengan pedagang berkaos lusuh, sambil menebar janji manis tentang perlindungan ekonomi rakyat kecil. Tapi begitu kontestasi politik selesai dan kursi kekuasaan sudah diduduki, narasi itu biasanya berubah. Pedagang yang tadinya dipeluk sebagai pahlawan ekonomi keluarga kembali distempel sebagai penyebab kemacetan dan perusak estetika kota. Kebijakan relokasi dan penataan seringkali diturunkan tanpa ada solusi transisi yang matang bagi mata pencaharian mereka. Nasib ribuan pekerja di sini akhirnya cuma digantung dari satu periode politik ke periode politik berikutnya. Lawang Seketeng jam 9 pagi adalah cerminan jujur dari kota ini. Sebuah ruang yang terus bertahan di tengah jempitan regulasi pemerintah dan janji-janji manis politik. Ratusan tahun lalu, gerbang fisiknya dibangun untuk membatasi manusia. Hari ini, sekat-sekat itu masih ada, mewujud dalam bentuk kebijakan yang seringkali tidak berpihak pada mereka yang ada di kasta terbawah. Kota ini mungkin akan terus berubah menjadi lebih modern dan estetik. Tapi selama perut butuh diisi dan keadilan ruang belum merata, Lawang Seketeng akan tetap memilih untuk tetap ramai, bising, dan melawan di bawah terik matahari pagi. Saya, Ananda Suherman, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di narasi jalanan selanjutnya. Susah banget sih. Inilah. Let's go.